Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dan juga diskusi kelompok kami tentang konsep dasar perkembangan dan tahapan perkembangan kognitif menurut perspektif Piaget. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Intan Murni, NPM 180600061, dan juga rekan-rekan saya Hana Ufairoh, NPM 180600076, Resti Widiawati, NPM 180600083, Anis Nurlaili, NPM 180600111, dan juga Nofren Adidana, NPM 180600133. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, untuk materi yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar perkembangan kognitif menurut perspektif Piaget. Kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Jadi menurut Piaget, anak itu dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Selanjutnya, untuk memahami perkembangan kognitif dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama ada perkembangan kognitif secara kuantitatif dan yang kedua ada perkembangan kognitif secara kualitatif. Perkembangan kognitif secara kuantitatif. Menurut Lord, dalam Abin Syamsuddin, tahun 2004, halaman 101, kemudian memaparkan bahwa deskripsi perkembangan kognitif secara kuantitatif dapat dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran yang menggunakan instrumen tes intelijensi atau IQ yang dilakukan secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dan sampai usia tertentu, yaitu 3-5 tahun sampai usia 30-35 tahun, seperti yang dikembangkan oleh Binet yang disempurnakan oleh Stanford dalam Stanford Division Binet Test. Beberapa jenis tes inteligensi yang saat ini menjadi rujukan antara lain Wechsler Belief Intelligence Slash tahun 1939, Wechsler Intelligence Slash for Children 1949, Wechsler Adult Intelligence Slash tahun 1955, tes Binet-Simon atau Verbal Test tahun 1905, Stanford Revision Binet Test tahun 1916. Perkembangan kognitif secara kualitatif. Teori dari Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980 dapat memberikan gambaran yang cukup jelas. Miller, Mary Latifah tahun 2008 berpendapat bahwa teori Piaget merupakan teori penatahapan yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan, di mana dalam setiap tahap Piaget menggambarkan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Terdapat beberapa kata kunci atau konsep pokok dari teori perkembangan kognitif Piaget. Pola, paket-paket informasi yang masing-masing dari informasi yang memiliki hubungan dengan satu aspek dunia, termasuk objek, aksi, dan konsep abstrak. Asimilasi, proses penggabungan informasi baru ke dalam pola-pola yang sudah ada. Akomodasi, pembentukan pola baru untuk membentuk informasi dan pemahaman baru. Operasi, penggambaran mental tentang aturan-aturan yang terkait dengan dunia. Struktur kognitif, kerangka berpikir individu yang merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan. Equilibrium atau keseimbangan, yaitu keseimbangan antara pola yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil kecepatan. Akomodasi atau keadaan mental ketika semua informasi yang diperoleh dapat dijelaskan dengan pola-pola yang ada. Baik, langsung saja di sini saya Resti Widiawati akan menjelaskan tentang pokok teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget berasumsi bahwa setiap organisme hidup dilahirkan dengan dua kecenderungan fundamental. Dua kecenderungan tersebut meliputi kecenderungan untuk adaptasi dan kecenderungan untuk organisasi. Selanjutnya, terdapat konsep tahapan perkembangan kognitif menurut perspektif Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Tahap perkembangan tersebut berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, dimulai sejak usia 0 sampai setahun setengah. Selanjutnya, tahap pra-operasional dimulai sejak usia setahun setengah hingga 6 tahun.
Tahap ini memiliki 7 ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah transduktif reasoning atau cara berpikir yang tidak logis. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, animisme, artinya anak menganggap semua benda hidup seperti dirinya. Yang keempat adalah artificialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan mempunyai jiwa seperti manusia. Yang kelima, perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya. Yang keenam, mental experiment. Dan yang ketujuh adalah centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret, dimulai sejak usia 6 tahun hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, namun hanya untuk objek fisik yang ada. Dan yang terakhir adalah tahap operasional, yaitu usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, timbul periode baru di mana anak dapat menggunakan operasi konkretnya. Terima kasih.